Menang dengan Anies Baswedan, kalah sama Prabowo Subianto, Sandiaga Uno ngaku hartanya turun drastis. Menang dengan Anies Baswedan, kalah sama Prabowo Subianto, Sandiaga Uno ngaku hartanya turun drastis. Sandiaga Uno akhirnya blak-blakan dengan uang yang dihabiskannya untuk mengikuti dua agenda politik. Yang pertama Pilgub DKI Jakarta berpasangan dengan Anies Baswedan, dan yang kedua Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto. Dalam gelaran politik ini, Sandiaga Uno meraih kemenangan bersama Anies Baswedan, dan takluk dari Jokowi saat berpasangan dengan Prabowo Subianto. Politikus Partai Gerindra, Sandiaga Uno blak-blakan mengakui perekonomiannya menurun setelah ia masuk ke ranah politik. Ia pun kembali mengungkit Pilgub DKI Jakarta 2017, serta Pilpres 2019 lalu. Sandiaga mengaku, dirinya membiayai sebagian besar kampanye yang dilakoninya saat Pilgub DKI Jakarta dan Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Sandiaga melalui tayangan YouTube Talk Show Tiffen, Kamis tanggal 12 Maret tahun 2020. Pada kesempatan itu, mulanya Sandiaga mengimbau semua pihak yang tak ingin merugi untuk tak masuk ke ranah politik. Ia mengakui, untuk masuk ke dunia politik itu memerlukan biaya yang tak sedikit. Yang nonton acara ini, kalau mau tetap di list orang terkaya itu jangan masuk politik, kata Sandiaga. Pastikan menukik tajam setelah itu, politik kan pasti ada biaya. Terkait hal itu, Sandiaga Uno pun mengungkit kembali soal Pilgub DKI dan Pilpres yang dulu pernah diikutinya. Ia mengaku ingin transparan saat berpolitik, termasuk soal dana yang digelontorkannya untuk mencalonkan diri. Secara terbuka dan transparan kan saya sudah ingin, salah satu yang saya ambil adalah ingin berpolitik secara transparan, terang Sandiaga. Kemarin waktu Pilgub dan Pilpres saya danai sebagian besar dari kampanye kita. Bahkan, ia mengaku nilai saham yang dimilikinya turun drastis semenjak terjun ke dunia politik. Dan itu semua tercatat di Bursa Efek Indonesia hasil penjualan saham saya, kata Sandiaga. Maupun juga di OJK Otoritas Jasa Keuangan dengan laporan penurunan kepemilikan saham. Meskipun begitu, Sandiaga menganggap penurunan ekonomi yang dialaminya merupakan bentuk konsekuensi yang harus dihadapi. Jadi ya udah, itu merupakan konsekuensi, jelas Sandiaga. Kita enggak usah baperan gitu loh ya, mau masuk politik ya harus siap dengan segala konsekuensinya. Karena itu, Sandiaga menyebut politik adalah tempat bagi mereka yang ingin mengabdi pada negara. Sedangkan tempat untuk mencari keuntungan berada di bidang usaha. Nah kebalik, kalau mau jadi untung, mau jadi kaya itu tempatnya ya di dunia usaha, entrepreneurship, terangnya. Kalau mau melayani publik dan berkontribusi kepada bangsa dan negara ya tempatnya di ranah publik politik. Nasihat untuk Anies Baswedan pada kesempatan itu, Sandiaga Uno memberikan wejangannya untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dilansir tribunwow.com, Sandiaga Uno pun menyinggung banyaknya hujatan yang dilayangkan kepada Anies Baswedan. Tak hanya itu, ia juga menyoroti kesendirian Anies Baswedan dalam menjalani jabatan setelah Sandiaga Uno mundur sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bro Anies sebetulnya sudah tahu semua yang harus dilakukan karena kita punya langkah antisipasi, ujar Sandiaga. Jakarta itu isu utamanya selain banjir dan macet, sebetulnya punya isu lain yang sangat penting untuk dicarikan solusi. Sandiaga Uno menilai, Anies Baswedan sudah sangat paham sejumlah masalah yang harus diselesaikan di Jakarta. Seperti lapangan pekerjaan, harga bahan pokok yang terjangkau, cost of living, biaya pendidikan, biaya kesehatan, ujar Sandiaga. Bro Anies ini sudah cukup memahami, tinggal jalankan aja. Karena itu, ia mengimbau para netizen untuk berhenti menghujat Anies Baswedan. Sandiaga juga mengimbau netizen membiarkan Anies Baswedan menjalankan tugas sebagai gubernur dan untuk para netizen yang budiman, netizen 62 berikan kesempatan beliau untuk bekerja, terangnya. Tentunya kita harus terus mengingatkan beliau, tapi juga jangan dibully. Terkait hujatan yang dilayangkan kepada Anies Baswedan, Sandiaga mengimbau para netizen untuk menghentikannya. Karena itu perilaku masyarakat yang menurut saya bukan mencerminkan nilai luhur daripada bangsa kita, katanya.
Lebih lanjut, ia justru menyinggung posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang hingga kini masih kosong. Dan insya Allah nanti segera dapat jodoh yang baru ya, enggak jomblo lagi, terang Sandiaga. Terus bisa tandem deh, karena dulu kita tandem saling mengisi, tukar pikiran.